Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiana Nur Aziza Afifah dari S1 Ilmu Keperawatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, di sini saya akan melakukan implementasi pada asuhan keperawatan terkait kasus saya kemarin, yaitu nyeri perut pada saat menstruasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu waktunya Ibu ya. Perkenalkan Ibu, nama saya Lutfiana Nur Aziza Afifah. Saya mahasiswa dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, sebelumnya bisa disebutkan nama Ibu siapa? Ibu Nurianti. Ibu Nurianti ya. Ibu lebih suka dipanggil siapa? Nuri. Ibu Nuri ya. Baik. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Baik ya, Bu. Sehat. Keluarganya Ibu juga sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Di sini nanti saya akan memberikan pendidikan kesehatan yang dialami Ibu, yaitu nyeri perut pada saat menstruasi ya, Bu. Baik, Bu, tujuannya nanti di sini agar Ibu mengerti apa itu dismenor atau nyeri perut ya, Bu. Lalu yang kedua, Ibu bisa mengerti penyebab dismenor. Yang ketiga, Ibu bisa mengerti tanda dan gejala dismenor. Lalu Ibu juga bisa mengerti tentang strategi penanganan dismenor, serta nanti saya akan menjelaskan tentang teknik non farmakologis ya, Bu. Untuk waktunya kurang lebih 25 menit ya, Bu, sesuai dengan perjanjian kemarin. Ibu bersedia ya? Langsung saja, Bu, akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dismenor. Nah, nyeri haid yaitu sering disebut dengan dismenor. Nah, dismenor adalah nyeri yang menyerang atau terjadi di perut menjelang selama haid. Nah, dalam keadaan yang normal, nyeri haid hanya membuat wanita merasa sakit dan tidak nyaman. Tetapi dalam keadaan yang parah, nyeri haid ini bisa membuat wanita tidak dapat bekerja dan harus beristirahat. Nah, untuk nyerinya Ibu itu termasuk nyeri yang berat ya, Bu, karena Ibu harus beristirahat. Karena itu juga mengganggu aktivitasnya Ibu ya. Lalu untuk penyebab dismenornya itu ada dua. Yang pertama dismenor primer. Nah, dismenor primer ini tidak disebabkan oleh masalah pada organ reproduksi. Nah, ini disebabkan oleh faktor psikologis dan endokrin. Kaitannya dengan pengaruh hormonal. Peningkatan produksi prostaglandin akan menyebabkan terjadinya kontraksi uterus yang tidak terkoordinasi sehingga menimbulkan nyeri. Nah, untuk yang kedua adalah dismenor sekunder. Nah, faktor konstitusi seperti anemia, pemakaian kontrasepsi iud, benjolan yang menyebabkan perdarahan, tumor atau fibroid. Nah, untuk Ibu sendiri termasuk dismenor sekunder ya, Bu, karena Ibu memakai kontrasepsi IUD ya, Bu. Nah, untuk yang kedua, anomali uterus kongenital seperti rahim yang terbalik, peradangan, selaput, lendir rahim. Nah, untuk tanda dan gejala dismenornya, yang pertama terjadi nyeri pada perut bagian bawah seperti yang Ibu rasakan. Lalu yang kedua, nyeri dirasakan sebagai kram yang hilang timbul atau sebagai nyeri tumpul yang terus-menerus ada. Yang ketiga, nyeri mulai timbul sesaat sudah atau selama menstruasi. Lalu yang terakhir, dismenor juga sering disertai dengan rasa sakit kepala, mual, sembelit, atau diare, dan sering berkemih, kadang sampai terjadi muntah ya, Bu. Lalu strategi penanganan dismenornya itu ada dua ya, Bu, melalui farmakologi dan juga non farmakologi. Nah, untuk farmakologinya, Ibu bisa menggunakan obat analgetik atau obat anti sakit, lalu juga bisa menggunakan obat non steroid antiinflamasi atau NSAID ya, Bu, seperti asam mefenamate, ibuprofen, piroxicam dan lain-lain ya, Bu. Lalu selain itu ada juga cara-cara lain untuk mengurangi rasa sakit pada saat menstruasi. Nah, ini mulai dari menghindari makanan tertentu, tetapi juga dapat mencegah agar jangan sampai sakit haid secara terus-menerus, yaitu dengan cara istirahat yang cukup, olahraga teratur, pemijatan. Lalu Ibu juga bisa melakukan kompres hangat di sekitar area perut yang sakit.
Lalu ibu juga minum air putih yang banyak, serta makanan kaya zat besi, kalsium, vitamin B kompleks seperti susu, sayuran hijau ya Bu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik non farmakologis. Penanganan dysmenorrhea ini juga dilakukan dengan non farmakologi, yaitu melakukan olahraga ringan, teknik relaksasi nafas dalam, serta bisa juga kompres hangat dan dingin ya Bu. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan kompres hangat atau dingin di area perut. Nah, caranya ibu bisa memasukkan air hangat ke dalam botol kaca dan nanti ibu kompreskan ke bagian perut yang terasa sakit ya Bu. Tetapi beberapa penelitian, kompres dingin memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibanding kompres hangat dalam meredakan nyeri pada dysmenorrhea. Hal ini karena kompres dingin pengalihan persepsi nyeri menjadi rasa dingin lebih dominan, sedangkan pada kompres hangat tidak mempunyai efek tersebut. Selanjutnya teknik relaksasi nafas dalam. Nah, saya akan mempraktekkan caranya, nanti ibu mengikuti ya Bu. Nah, untuk yang pertama, atur posisi ibu senyaman mungkin, duduk saja ya Bu, sudah nyaman kan? Lalu letakkan tangannya di sini Bu, di atas abdomen, lalu tangan yang sebelahnya di bagian tengah dada. Nah, ini untuk merasakan gerakan dada saat abdomen bernafas. Lalu tarik nafas Bu melalui hidung pelan-pelan selama 4 detik, tahan selama 3 detik, 1, 2, 3, lalu hembuskan pelan-pelan melalui mulut. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Ibu saat merasa nyeri cramp atau nyeri haid, ibu bisa melakukan seperti itu ya Bu. Coba diulangi sekali lagi. Tarik nafas pelan-pelan Bu, tahan, keluarkan melalui mulut. Nah, begitu ya Bu, sudah merasa lebih nyaman ya. Nah, lalu selanjutnya ibu juga bisa untuk mengurangi nyeri pada haid untuk melakukan olahraga ringan. Nah, olahraga ringannya itu ada jalan santai. Nah, jalan santai ini setidaknya dilakukan 30 menit seharinya ya Bu. Lalu ada juga berenang, kalau ibu suka berenang seminggu bisa 2 kali selama 10 sampai 30 menit. Lalu bersepeda juga bisa membuat aliran darah lebih lancar dan membuat lebih rileks sehingga nyeri head pun akan berkurang. Yang terakhir juga bisa melakukan yoga ya Bu. Nah, yoga ini merupakan jenis olahraga ringan yang dapat membuat tubuh lebih rileks, menenangkan pikiran serta mengurangi keluhan nyeri haid. Bapak Ibu, itu pendidikan kesehatan yang sudah saya sampaikan. Sudah selesai, apakah Ibu sudah mengerti? Nah, Ibu sudah mengerti dan paham yang telah saya jelaskan tadi ya Bu? Nah, kalau begitu saya akan bertanya kepada Ibu ya. Untuk yang pertama, jelaskan pengertian dysmenorrhea yang Ibu ketahui. Dysmenorrhea atau nyeri head, Ya, nyeri perut saat menstruasi. ya betul ya Bu. Lalu yang kedua, bagaimana cara non farmakologi untuk mengatasi dysmenorrhea? Bisa dilakukan dengan olahraga seperti sepeda, berjalan, berenang, Ya. atau yoga. Ya, betul sekali ya Bu. Ibu sudah benar ya menjawab dan Ibu sudah memahami tentang materi yang saya jelaskan tadi. Nah, sebelumnya apakah ada hal yang ingin ditanyakan Bu? Kalau mens tidak teratur itu apa penyebabnya? Oh, kalau menstruasi tidak teratur itu bisa disebabkan oleh, kalau ibu ya, ibu bisa disebabkan oleh alat kontrasepsi. Nah, menggunakan alat kontrasepsi seperti IUD, KB suntik atau pil KB memang bisa menyebabkan perubahan berupa flek di antara siklus menstruasi. Nah, IUD ini bisa menyebabkan darah yang keluar lebih banyak dari biasanya, atau bisa juga menyebabkan nyeri pada perut saat menstruasi. Itu ya yang Ibu alami. Serta itu juga bisa disebabkan oleh pola hidup sehari-hari. Nah, jika Ibu melakukan olahraga secara berlebihan atau berat badan Ibu terlebih, itu menyebabkan menstruasi juga tidak lancar Bu.
Begitu pula dengan berat badan yang lebih atau obesitas. Tidak hanya perubahan berat badan, stres juga bisa menyebabkan menstruasi tidak teratur, kurang tidur, itu juga bisa mempengaruhi siklus menstruasi ibu. Apakah ibu sudah paham? Sudah jelas ya Bu? Selanjutnya saya akan mengevaluasi ya Bu. Bagaimana Bu setelah melakukan kegiatan tadi, apakah nyerinya berkurang? Ya sudah jauh lebih baik dan nyeri sudah tidak terlalu nyeri. Berarti nyerinya sudah membaik ya Bu? Ya. Sudah tidak terlalu sakit. Lalu untuk teknik non farmakologinya, apakah ibu melakukannya? Ya, dengan melakukan olahraga, jalan-jalan. Ibu lebih merasa nyaman ya Bu? Ya. Berarti untuk masalah nyeri perutnya teratasi ya Bu? Ya. Nah, untuk intervensinya dihentikan. Baik Bu, sudah selesai ya. Saya simpulkan untuk nyeri haid tadi bisa disebut juga dysmenorrhea, nyeri yang terjadi pada saat menstruasi ya Bu. Nah, untuk penyebabnya tadi ada 2, dysmenorrhea sekunder serta primer. Lalu tanda gejalanya tadi ada 4, nyeri perut bagian bawah, lalu juga bisa dirasakan kram seperti hilang timbul, lalu juga bisa sakit kepala, mual, muntah, sembelit atau diare ya Bu. Nah, untuk strategi penanganan tadi ada 2. Yang pertama melalui farmakologi dan non farmakologi. Nah, untuk non farmakologinya tadi ibu bisa mengopres hangat atau dingin, lalu ibu juga bisa teknik nafas dalam dan juga olahraga ringan ya Bu. Karena ibu sudah paham tentang materi yang saya jelaskan, mari kita cukupkan pertemuan kali ini ya Bu. Semoga bermanfaat. Sebelumnya terima kasih ya Bu karena sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.